Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Ustadz Mujir lagi. Dimana beberapa waktu yang lalu saya sudah bahas tentang satu videonya yang dibuat oleh salah seorang YouTuber Islam, ya, channel Islam, yang mengatakan bahwa inilah video yang paling ditakuti oleh pendeta sedunia. Dan yang kena tipu di situ teman-teman sekalian ada sekitar 5 juta orang, ya. 5 juta orang penontonnya. Ternyata di dalamnya itu hanya sebuah pertanyaan-pertanyaan dan klaim-klaim omong kosong dari Ustadz Mujir. Dan di video itu teman-teman sekalian, saya sudah menjawab semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini ada lagi satu video yang saya baru dapat dari teman, bahwa Ustadz Mujir berkuar-kuar lagi bahwasanya dia katakan Yesus itu bukan Tuhan, dan juga dia katakan bahwa Injil Matius itu sudah dipalsukan. Sebenarnya hanya sampai pada pasal 15, sementara 16 sampai ke 28 itu dipalsukan oleh para pendeta. Untuk teman-teman sekalian, supaya kita tidak penasaran, mari kita langsung saja untuk menonton videonya terlebih dahulu. Nanti di akhir videonya kita akan berkomentar secara bersama-sama. Ini videonya. Injil juga Pak, Yohanes, Matius. Begitu dikumpulkan nanti orang Nasrani, ditanya, kenapa kami masuk neraka, kata orang Kristen? Karena kamu mempertuhan Yesus, kami mempertuhan Yesus. Oh, dipanggil Isa. Sama Pak, Matius, paralel itu. Apa kata Allah kepada Yesus? Ini versi Injil, itu versi Al-Quran. Wahai Isa, apa engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka? Apa jawab Yesus? Ini versi Kristen ya Pak. Wahai Allah, mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Aku tidak mengenal mereka. Karena yang disampaikan oleh Isa Al-Masih itu kalimat tauhid. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak mengenal mereka. Mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang anyah dari hadapanku, pai dari siko, jangan tagak dari siko. Itu bahasa Padangnya. Pergi dari sini, gitu. Iya Pak. Mereka sudah membuat kejahatan. Apa kejahatan orang Nasoro? Mempertuhankan aku, kata Isa. Jadi maaf ya Pak, Bapak beruntung masih Islam. Kalau nggak neraka Bapak loh. Ini kata Matius itu Pak. Karena ketika saya bicara doktrin Quran, Kristen menolak. Pas itu orang itu Al-Quran kami nggak percaya. Buka Matius. Ya teman-teman sekalian, dari bagian video yang pertama dari Ustadz Mujir ini kita akan berkomentar terlebih dahulu. Bahwasanya dia katakan sebenarnya dia putar-balikan teman-teman ya. Dia memutar-balikan antara isi daripada kitab suci Alkitab dengan disamakannya dengan kitab sucinya yang menurut saya juga pun tak bolak-balik isinya, yang memelintir ayat-ayat kitab suci dalam Bible. Untuk teman-teman sekalian, saat ini saya akan memberikan tanggapan saya kepada Ustadz Mujir. Yesus menyampaikan kata-kata itu dalam kitab Matius bahwa Yesus itu tidak mengenal mereka. Enyalah engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Ini bukan semata-mata disampaikan kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang Kristen. Tetapi ini ayat muncul, ini kalimat muncul karena dari awalnya, dari pasal pertamanya, ya, atau perikopnya, itu ada nabi-nabi palsu. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 15, sebelum ayat 22 dan 23 seperti yang diklaim oleh Ustadz Mujir, itu dikatakan firman Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah nabi-nabi palsu ini? Termasuk Anda, Pak Ustadz Mujir, yang memutarbalikkan fakta-fakta daripada kebenaran Injil, yang memalsukan ayat-ayat Alkitab supaya umat Muslim tidak mengerti tentang kebenaran, supaya mereka tidak mendapatkan keselamatan itu. Anda menghalang-halangi umat Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
padahal engkau sendiri pun tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ingat baik-baik hal ini. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Artinya, Tuhan mengajarkan kepada orang-orang Kristen bahwa di hari-hari terakhir itu akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Hati-hatilah terhadap mereka. Tapi engkau akan melihat mereka dari buahnya. Karena tidak mungkin ya semak duri atau buah ara dari tidak mungkin orang ya memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Ya, jadi ini sebuah ilustrasi daripada Tuhan dan juga perumpamaan. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi teman-teman, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, kita bisa melihat mereka dari buahnya. Nah teman-teman, ini sangat menarik. Barulah muncul ayat yang terakhir yang dikalami oleh Ustaz Mujir, yaitu ayat 22 dan 23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah teman-teman sekalian, tadi Ustaz Muji berkata bahwa orang-orang Nasrani itu atau orang-orang Kristen itu membuat kejahatan dengan cara karena mentuhankan Yesus, mentuhankan Yesus. Padahal Yesus berkata, aku tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ayat 23 ini muncul itu karena dari ayat sebelumnya yaitu ayat 15 ya sampai ke ayat yang ke-20 itu berbicara tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu dan juga pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan umat Tuhan, termasuk Ustaz Mujir ini. Karena apa yang dikutipnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya teman-teman sekalian, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Untuk itu teman-teman, termasuklah Ustaz Mujir dan ayat ini cocok untuk Ustaz Mujir. Sekali lagi cocok untuk Anda ayat ini. Jadi yang tidak dikenal oleh Tuhan itu adalah nabi-nabi palsu tadi. Mereka melakukan mujizat-mujizat palsu. Mereka melakukan hal-hal yang ilahi, tetapi itu semua berasal daripada kuasa kegelapan. Nah inilah yang ditolak dan inilah Yesus katakan, enyalah dari hadapanmu. Bukan karena mentuhankan Yesus, karena Yesus memang Tuhan dari sononya. Tuhan Yesus memang adalah Allah dari sononya. Nah jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwasanya nabi palsu dan guru palsu, pengajar palsu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Ustaz Mujir ini sendiri. Juga tadi dia kaitkan teman-teman di Al-Quran, itu surat Maryam 116 dan 117 kalau nggak salah, dikatakan bahwa hai Isa, ya engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ini ayat Al-Quran yang sering dipakai oleh Ustaz Mujir untuk menentang ayat-ayat Injil, ya, karena dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan dia menghubungkannya di dalam Matius Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa mereka mengenal Yesus satu-satunya yang engkau utus, ya, dan mengenal engkau Allah yang benar. Artinya Ustaz Mujir berkata bahwa Yesus saja memberikan pemahaman bahwa hanya Allah ya yang patuh disembah, tidak boleh menyembah Yesus. Dan juga Yesus adalah utusan daripada Allah. Nah teman-teman sekalian, tentu saja hal ini juga pun keliru. Karena kenapa keliru? Surat Al-Quran itu, ya, Maryam 116 dan 17 itu berbicara di sana bahwa jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen mentuhankan ibu Yesus, ya, menjadikan Tuhan Kak Bunda Maryam? Ini tidak, ya. Baik Katolik maupun Kristen Protestan, ini tidak mentuhankan Maria. Yang kita tuhankan adalah Yesus karena memang dia adalah Yesus dari sononya. Ya, dia sang firman Allah, dikatakan dia adalah kalimat Allah. Kalimatullah. Ya, karena kalimatullah maka sejak semula bersama-sama dengan Allah di surga. Ya. Dan dia turun mengambil rupa seorang manusia, menjelma sebagai manusia untuk misi penyelamatan umat manusia dari hukuman dosa mereka. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa ya mendapatkan keselamatan kalau dengan usahanya sendiri. Dan teman-teman sekalian,
Ya, inilah yang saya bisa jawab dan inilah yang saya bisa sharing buat kita tentang pertanyaan daripada Ustadz Mujir dan juga klaimnya yang menuduhkan bahwa orang-orang Kristen itu membuat kejahatan karena mentuhankan Yesus. Ini fitnah. Ini fitnah. Dan juga ketika orang Kristen mentuhankan Yesus, tidak ada neraka di sana, tapi yang ada adalah surga. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, teman-teman, mari kita tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan terpengaruh, jangan termakan omongan dan pengajaran palsu, pengajaran setan yang diajarkan oleh Ustadz Mujir ini. Karena tentu saja orang-orang semacam ini itulah yang akan ditolak oleh Yesus Kristus. Yesus akan katakan kepada Ustadz Mujir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Ustadz Mujir, aku tidak pernah mengenal kamu Ustadz Mujir. Enyalah daripadaku kamu yang membuat kejahatan. Ini kalimat Yesus ini, firman Tuhan ini ditunjukkan kepada Ustadz Mujir yang menyesatkan banyak orang. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan nanti tunggu di bagian kedua, kita akan menjawab Ustadz Mujir di part kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.